Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyi'ir rasyadi. Amat darbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, yang diridhai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ramadan telah tiba, yang tentunya jika kita rasakan dengan Ramadan yang lalu jauh berbeda. Kalau Ramadan yang lalu kita sambut dengan gembira, di mana-mana kita lihat orang ramai berkerumun untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kali ini suasana itu tidak kita lihat. Itulah satu sebab virus yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Itulah virus corona COVID-19 yang oleh sebabnya kita di mana-mana terjadi pembatasan sosial, bahkan pembatasan persoalan agama. Ada masjid yang tutup tidak lagi melaksanakan ibadah salat Jumat. Ada masjid yang harus digulung ambalnya sehingga jemaah yang masuk ke dalam masjid diingatkan untuk membawa sejadah. Inilah satu efek dari ta'un, wabah penyakit dari virus corona 19. Tapi ada hikmah di balik COVID-19 ini. Itulah setiap apapun yang terjadi di dunia ini, pasti ada hikmah di baliknya. Apa hikmah dari COVID-19 dan stay at home selama 14 hari di rumah? Nah, kalau kita tinjau dari sisi tauhid, maka kita ada temukan ada angka 19 dari COVID-19, ada angka 14 dari stay at home, 14 hari kita mengisolasi diri di rumah untuk memutus mata rantai dari virus corona. Nah, apa hikmah di balik itu? Yang pertama, angka 19. Kalau kita lihat angka 19 itu terdiri dari angka 1 dan angka 9. Nah, dari sisi tauhid, angka 1 itu adalah menegaskan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya angka 1 itu adalah angka tunggal, angka esa, menegaskan bahwa Allahu Ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, yang menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal. Selain Allah, itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada jahat, ada baik, ada pahala, ada dosa. Apa maknanya ini? Lah, kita yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, maka kita harus bersandar kepada yang esa, kepada yang tunggal, yakni Allahu Ahad. Kemudian angka 9 adalah angka yang paling besar, dan ini menunjukkan bahwa kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya hanya Allah yang besar, hanya Allah yang pantas takabur,
Selain Allah haram takabur. Makanya kita diingatkan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, minimal satu hari satu malam kita wajib menyatakan Allahu Akbar itu 94 kali. Itulah dari 17 rakaat yang kita lakukan 5 waktu solat sehari semalam, yang minimal kita menyatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Artinya apa? Selain Allah haram takabur. Karena takabur adalah pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk, siapapun manusia yang takabur, maka Allah akan murka kepadanya. Sejarah mencatat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Sa'labah, yang mereka ini adalah sejarah orang-orang yang sombong, ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa lihat terjadinya virus corona itu juga diakibatkan pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin-pemimpin yang angkuh, mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kami di dunia ini. Tapi hanya virus yang begitu kecil, ternyata kesombongan, keangkuhan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah ini mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh pula kita anggap remeh. Nah, menghadapi virus corona ini, kita tidak boleh sombong. Dan tidak pula boleh kita ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena umat Islam itu punya karakter tersendiri. Apa karakternya, Ustaz? Ummatan wasata, kita punya karakter wasatiyah. Artinya kita tidak terlalu takut dan tidak terlalu sombong. Kita mengambil yang di tengah-tengah, berikhtiar dan waspada agar kita tidak terpapar virus corona. Ini yang pertama. Yang kedua, 19 itu adalah jumlah huruf dari Bismillahirrahmanirrahim, yang memberikan makna bahwa di saat wabah atau ta'un virus corona COVID-19 ini, kita kembali untuk selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin jibal la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqata wa ajzam wa abtar. Aktivitas kita mesti kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apabila tidak kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus. Nah, inilah salah satu hikmah dari COVID-19 untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu angka yang kedua adalah angka 14. Dari stay at home 14 hari kita di rumah. Lalu selama 14 hari itu apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita buka kembali. Ada ayat 14 yang terdapat pada surat Al-A'la. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh amat sangat beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. 14 abad yang lalu sebelum terjadi virus corona ini, Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mensucikan diri kita. WHO, dunia kesehatan, menyuruh kita cuci tangan. Masuk ke gedung ini, masuk ke ruang ini, kita harus cuci tangan. Kemana-mana kita disuruh cuci tangan. Tapi ternyata nggak ada yang nyuruh kita makan. Cuci tangan terus. Nah, kalau cuci tangan, itu hanya telapak tangan kita saja yang kita cuci. Tetapi Al-Quran lebih jauh, 14 abad yang lalu, kita mensucikan diri kita. Lihat indahnya Al-Quran.
Dikala kita berhadas kecil untuk mensucikan diri kita dengan kita berwuduk. Dan indahnya ketika kita berwuduk, tidak hanya kita membasuh telapak tangan kita saja. Kita mulai dengan mencuci kedua tangan kita. Lalu kita berkumur-kumur, kemudian israf memasukkan air ke hidung. Artinya apa? Jika di telapak tangan kita itu terdapat virus corona, di saat kita cuci maka dia akan hilang. Atau ketika virus corona itu berada di mulut kita, di saat kita kumur-kumur lalu kita buang, dia akan hilang. Dan di saat virus corona itu ada di bagian hidung kita, ketika kita israf saat mengambil wudu, lalu kita keluarkan lagi, dia akan hilang. Lalu kita membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita hingga kedua siku. Artinya apa? Kalau cuci tangan saja berarti cuma tangan yang dicuci, tidak sampai ke siku. Bukankah ada model orang karena takut dengan virus corona buka pintu dengan siku, geser sana sikit benda dengan siku? Artinya kalau sikunya terpapar dengan virus corona, dia cuci tangan, virus corona masih melekat di sikunya. Tapi wudu tidak hanya sekedar mencuci kedua tangan, tapi sampai kedua siku. Kemudian kita menyapu kepala kita, lalu kemudian kita membasuh kedua kaki kita hingga kedua mata kaki kita. Indahnya ajaran Islam untuk kita bersuci. Lalu kalau kita mengangkatkan hadas besar, ya tentulah kita wajib mandi. Dengan mandi itu pun adalah bagian dari usaha kita agar kita tidak terpapar virus corona yang kita tidak tahu apakah kita sudah kena atau tidak. Maka inilah ajaran agama kita untuk kita melakukan senantiasa mensucikan diri kita. Lalu itu bagian jasmaniah kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mensucikan qalbiyah kita. Karena di dalam hati kita begitu banyak penyakit-penyakit mazmumah yang merusak dari sisi sifat dan watak perilaku kita. Ada takabur, ada hasad, ada tama, ada riya dan sebagainya penyakit-penyakit hati ini. Kalau penyakit-penyakit hati ini ada di dalam tubuh kita, maka iman akan turun dan imun pun akan melemah. Nah, kalau imun kita melemah, inilah yang begitu mudah terpapar dengan virus corona. Jadi jelaslah bahwa 14 hari kita stay at home di rumah, maka Al-Quran mengajarkan untuk terus kita senantiasa mensucikan diri kita. Lalu apalagi usaha kita agar tidak terpapar virus corona ini? Itulah yang berikutnya diingatkan oleh Allah. Wa dzakara asma rabbih, adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum kita dirumahkan adalah usaha untuk lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan berzikir itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi yang paling penting adalah kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat-ayat Allah itu? Ayat Allah tu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersirat itu inilah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita adalah bagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencari jati diri kita yang sebenarnya. Sehingga kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenal diri kita yang sebenarnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang tersurat. Itulah dia yang 114 surat di dalam Al-Quran
ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Yang Al-Quran ini diturunkan Allah dua fase. Yang pertama Allah turunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itulah pada Lailatul Qadar. Lalu kemudian Allah turunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pada malam Isnin tanggal 17 Ramadan, dan di saat itu Rasulullah berada di Gua Hira. Jibril datang dan memerintahkan Nabi untuk Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Jawab Nabi pun ma'ana biqari. Itulah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan berangsur-angsur Al-Quran diturunkan Allah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan inilah Al-Quran untuk kita baca setiap hari, kita baca senantiasa, bukan untuk perhiasan lemari belaka. Jadi wa dzakarasma rabbih, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fasalla, jangan lupa kita senantiasa menegakkan salat 5 waktu sehari semalam, yang merupakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hikmah dari stay at home 14 hari. Ternyata jawabannya yang harus kita kerjakan terdapat dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14 dan dilanjutkan ayat yang ke-15. Jadi inilah di antara hikmah dari COVID-19, kemudian stay at home 14 hari kita berada di rumah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun dari kita yang terkena virus corona, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu senantiasa kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita senantiasa jangan lupa kemanapun kita pergi untuk tetap menggunakan masker, karena itu salah satu usaha kita agar kita tidak terpapar dari virus corona. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah datang dari diri saya sendiri selaku hamba yang lemah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.